program TV saya dulu kan namanya Cekaka. Itu masih bentuknya masih video, tapi ternyata itu sebuah film. Karena kita mengangkat kearifan lokal lewat bahasa di situ. Film Banyumas itu tidak lenje. Itu kan kita pernah ada satu film yang dibuat kemudian ditayangkan di beberapa bioskop. Baik, pendengar, kita berjumpa kembali dalam acara podcastnya RRI Tarik Mase seputar informasi Banyumas dan sekitarnya. Dan pertemuan kali ini saya sudah bersama Mas Mamo, salah satu senias muda di wilayah Banyumas Raya. Saya menyebutnya Banyumas Raya karena pertumbuhan perfilman di daerah ini sudah cukup lumayan pesat. Mas Mamo, kalau boleh tahu, aktif di dunia perfilman ini sejak tahun berapa nih, Mas? Ya, saya tarik masih dulu ya. ada unsur bahasa Banyumasnya masalahnya. Jadi Banyumas ini saya istilahnya mulai mainan kamera, kalau saya sebut mainan kamera itu setelah saya pensiun dari pegawai negeri. Oh, jadi, mantan PNS. Saya mantan PNS yang belum waktunya gitu. saya pensiun. Kenapa, Pak? Karena ya dulu pekerjaan saya kan di kebudayaan. Nah, dulu namanya dokumentasi, ada benda cagar budaya dan sebagainya. Kok kenapa masih pakai foto? Saya pingin yang pakai video itu. Gitu. Nah, hingga ketika saya lulus dari PNS, itu saya memberikan ketika pertama kali saya lulus dari PNS tadi itu SK-nya saya gadekan untuk membeli kamera. Gitu. SK lulus. Laku, SK. Pak? Oh, laku. Saya langsung berangkat ke Jakarta main film. Artinya bermain di pertama ya dulu awalnya kita memang di program acara TV. Kita bikin program semacam ini. Tahun berapa itu, Pak? Itu tahun 2003. 2003. Ya, 2003 itu kita udah mulai, dan kita udah mulai. Sebenarnya di tahun 2001 kita udah mencoba untuk mengikuti festival waktu itu di beberapa stasiun TV nasional ya, ada FTV atau apa itu. Di tahun itu kita mulai dengan bergandengan dengan program-program acara yang kita buat, karena program acara berbeda dengan itu. Kita dulu ada secara tidak langsung kita juga bikin film juga, dan di situ kita bikin film pendek, tapi muatannya kalau saya katakan dalam program Cekaka, program TV saya dulu kan namanya Cekaka. Itu masih bentuknya masih video, tapi ternyata itu sebuah film karena kita mengangkat kearifan lokal lewat bahasa di situ. Nah, sampai sekarang sudah ratusan film itu. Di tengah-tengah itu kita ngikutin festival atau apalah. Cuma dari situlah kita belajar atau kita menghimpun teman-teman komunitas yang tadinya bermain di panggung, kita rekrut untuk membuat satu film. Kemudian kenakan kita buat lagi, dan itu juga penayangannya kan zaman dulu itu kan tidak lain hanya lewat TV. Ya, jadi TV apa? TV lokal. Tentunya dengan kearifan lokal dari sisi bahasa. Kita bikin film-film yang berbahasa Banyumas itu sudah kita mulai 2003. Nah, merambah sampai sekarang karena saya dari komunitas itu akhirnya berdirilah di situ ada sebuah production house. Kita buat itu sudah berserahan terbatas sehingga sampai hari ini kita menyikapi komunitas, kemudian produksi kita sendiri juga bergandeng tangan dengan teman-teman PH yang ada di Jakarta, masuklah film industri. Selain film pendek kan, ayo syuting di Purwokerto. Nah, disitulah mulai keragaman film, terus kemudian mulai terbentuk. Komunitas semakin banyak dan produk-produk film kita juga semakin banyak. 2003 kita mulai. Terus dalam perkembangannya, dalam pertumbuhannya di daerah kita sendiri di wilayah Banyumas Raya, itu seperti apa, Mas Mamo? Kalau di Banyumas sendiri ya, sejak 2003 kita sudah mulai. Cuma saya sering bilang bahwa film Banyumas itu tidak lenje. Lenje begini. Ada mungkin ya komunitas atau lain daerah ya, kita nggak usah ngomongin itu daerah mana, memproduksi satu film itu diekspos, kemudian diikutkan ke festival atau apa. Nah,
kita itu tidak pernah bermain di situ, tidak pernah, karena ya kan sama aja. Saya dulu kan juga sama-sama jadi waktu PNS juga saya kan nyambi juga wartawan, jadi saya kok rasanya mengekspos diri sendiri. Itu berpengaruh ke film-film kita dan berpengaruh ke teman-teman film di. Nggak usah lenje lah, udah kita produksi film, bikin film sebanyak-banyaknya. Nah, karena belum lenje, sebetulnya kalau sudah lenje dari dulu, film kita sudah terangkat dari dulu. Makanya saya ketika suatu kesempatan petinggi kita di Banyumas, ketika saya membuat film layar lebar waktu itu di Purwokerto, itu kan kita pernah ada satu film yang dibuat kemudian ditayangkan di beberapa bioskop. Itu di tahun 2000 berapa ya, kemarin belum lama ya, 2016. Saya bilang film sekarang, film di Banyumas ini harus lenje itu. Nah, apalagi dengan adanya festival atau apa, kita sudah harus bereforia untuk mengekspos dan bereforia untuk menyuarakan atau bergenit-genit. Ya. Artinya lenje itu aku gawe film loh. Nah, aku gawe filmnya begini loh. Pengen nonton. Nah, apalagi sekarang sudah zamannya tempat untuk ekspos, tempat untuk tempat untuk menayangkan itu kan bukan cuma TV. Kesulitan kita dulu kan di TV, hanya di TV lokal maksud saya. TV lokal kan banyak ya. Kalau di Banyumas ada beberapa TV lokal dan itu ada di Semarang, ada di Jogja. Itu film-film kita tayangkan hanya terbatas di TV seperti dalam itu. Perkembangannya nih Mas Momo. Sekarang kan era digital begitu terbuka. Bagaimana para sineas lokal Banyumas ini menyikapinya? Sekarang tidak nunggu-nunggu harus tayang di TV gitu ya. Gampang aja di YouTube atau di mana gitu. Monggo, silakan. Jadi ini kita sambut dengan apa yang sudah kita lakukan. Jadi sekarang bukan cuma TV. Kalau dulu begini, kalau dulu kita rekrut anak-anak teman-teman teater. Ayo jangan pentas di panggung, kita pentas di TV. Nah sekarang sudah di TV, kemudian muncul media sosial, artinya dengan adanya ada YouTube, ada banyak sekali. Nah itu sekarang waktunya kita masuk ke YouTube. Nah dengan seperti itu kan akan menambah kreativitas, akan menambah kuantitas karena mudah ditonton. Nah mulailah lenje itu tadi, apalagi yang sekarang dengan kuantitas tadi cukup banyak. Ya cukup banyak kalau Banyumas. Kalau bilang itu ada ratusan mungkin yang berangkat dari komunitas atau mungkin di kita sendiri, ya di lingkungan kita sendiri karena kita PH. Jadi anak-anak PKL itu namanya bikin film itu setiap hari sekarang. Anak-anak sekolah yang dari SMK jurusan broadcast sama perfilman itu datangnya bukan dari orang-orang atau siswa-siswa yang dari Banyumas, tapi justru akan diminati oleh luar Banyumas. Yang ada Jawa Barat punya minat untuk berlatih tentang film seperti itu. Hingga ini ajang, ini kesempatan setelah lenje mungkin ada yang lebih genit lagi. Apa sih? Iya kan? Ngomong-ngomong Mas Mamo, dulu keluar jadi PNS itu dibandingkan dengan sekarang enakan mana Pak? Waduh. Saya avanturir ya Mas. Saya avanturir Pak. Jadi saya lulus bukan dari film. Saya ekonomi. Saya ekonomi. Masuk di PNS saya juga bukan di ekonomi. Tapi saya di kebudayaan. Nah, kok rasanya saya tuh paling nggak suka ini punya baju baru atau punya seragam seperti ini saya pakai. Saya tuh kerian. Jadi kalau ada baju baru itu mesti saya jalannya aja udah nggak enak, ya kan? Loh ini, aduh kayak disiksa. Terus direh kan? Jadi kan mesti ngikuti kebijakan kepala, ya kan? Nah kalau saya pikir, aduh ini kalau dengan seperti ini kok rasanya mau pekerjaan aja saya menunggu, tapi seperti saya tuh mencari pekerjaan hingga saya suara betah, nggak mau direh, pengen kerja dengan celana pendek, mungkin sarungan tok. Bisa menjadi sesuatu yang kita berkarya dengan seperti itu. Tidak terikat waktu gitu. Itulah saya nyaman hingga nyaman sampai sekarang ya karena kita bergelut di film hingga ya udah
mau pakai celana pendek, ibaratnya udah kelambi beta yang produksi. Iya, Tapi betul. kalau kita di PNS, apa maning udah kelambi gitu kan, seperti itu. Ya. Saya kira itu. Kembali ke anak-anak muda sekarang, terutama di tingkat SLTA, khusus di Purwokerto saja, berapa sekolah yang aktif latihan memproduksi film atau membuat film? Kalau di lingkungan kita, kalau yang artinya legal formalnya itu mereka berlatih di tempat kita itu cukup banyak. Pokoknya di mana ada SMK atau SMP. Kalau SMP kan SMP dan SMA saja itu ada eskul, eskul tentang sinematografi. Jadi kita melatih anak-anak itu hingga perkembangannya itu mereka memproduksi film. Kemudian yang di lingkungan kita SMK yang jurusan multimedia waktu itu sekarang sudah di DKV dan broadcast atau animasi, itu mereka berlatih. Kalau di Purwokerto ya mungkin langganan, ya, langganan PKL atau mungkin berlatih tentang film. Tiap hari ada ya? Setiap hari ada, setiap hari. Jadi setiap hari itu ya saya udah istri kedua. Ya jadi saya punya istri, tapi istri kedua saya adalah rumah produksi kamera atau rumah produksi itu aja. Jadi kalau Banyumas ya insya Allah terutama untuk berlatih film dan PKL itu mereka memilih di tempat kita hingga tahu kita dari situlah kita tahu bahwa target mereka harus produksi, kita tahu jumlahnya itu berapa dari film-film yang sudah mereka buat. Baik, itu. Terima kasih Mas Mamo kesempatan ngobrol singkatnya di Tarik Mas seputar informasi menarik di wilayah Banyumas dan sekitarnya ini. Mudah-mudahan memotivasi bagi anak-anak muda yang tertarik di dunia perfilman dan mengembangkan potensi film terutama di daerah seputar Banyumas ini. Selamat untuk Mas Mamo, mudah-mudahan terus sukses. Amin, amin. Baik, terima kasih.